Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA ya. Dan kita masih di bab ekosistem. Nah, kita sekarang akan masuk ke materi interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu biotik-biotik dan biotik. Biotik-biotik juga terbagi dalam menjadi dua bagian, yaitu hubungan interspesifik dan intraspesifik. Sedangkan biotik-abiotik ini merupakan faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, kita akan membahas dulu tentang materi interaksi biotik-abiotik. Apa itu interaksi biotik-abiotik? Interaksi biotik-abiotik ini merupakan pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup di dalamnya. Contohnya nih, tumbuhan. Tumbuhan ini dipengaruhi oleh sinar matahari, karbon dioksida, dan air agar mengeluarkan karbohidrat dan oksigen yang akan menjadi makanannya. Ya, ini contoh interaksi biotik-abiotik. Dalam interaksi abiotik juga ada tempat yang cocok bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidupnya, yaitu disebut habitat. Habitat berbeda akan ditinggali oleh makhluk yang berbeda juga. Sekarang masuknya ke interaksi biotik-biotik. Interaksi biotik-biotik ini dibagi menjadi dua, yaitu hubungan interspesifik dan intraspesifik. Pertama, hubungan interspesifik. Hubungan interspesifik ini merupakan hubungan antara makhluk hidup yang sejenis dalam satu populasi. Nah, hubungan interspesifik ini penting untuk perkembangbiakan dan juga kerjasama dalam populasi. Nah, kemudian hubungan intraspesifik. Hubungan intraspesifik ini merupakan hubungan antara makhluk hidup yang berlainan spesiesnya. Nah, misalkan, di sini hubungan intraspesifik ini ada simbiosis, predasi, kompetisi, dan antibiosis. Simbiosis ini merupakan cara hidup bersama atau interaksi dua makhluk hidup. Kemudian predasi adalah interaksi pemangsa dan yang dimangsa. Kemudian kompetisi merupakan persaingan makhluk hidup yang sejenis atau beda jenis. Kemudian ada antibiosis, merupakan makhluk hidup yang satu menghambat yang lain. Yaitu yang pertama, simbiosis. Simbiosis ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan keduanya saling menguntungkan. Misalnya nih, ada ini zebra, dan burung. Nah, ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Kenapa merupakan simbiosis mutualisme? Karena burung-burung ini memakan kutu-kutu atau parasit yang ada pada zebra ini, sedangkan zebra ini memiliki keuntungan, yaitu hilangnya kutu-kutu dan parasit yang dimakan oleh burung-burung. Jadi burung-burung mendapatkan keuntungan dan zebra juga mendapatkan keuntungan. Seperti ini juga lebah dengan bunga, yaitu lebah mendapatkan nektarnya dan bunga bisa terjadi proses penyerbukan, gitu ya. Sekarang simbiosis kamensalisme. Apa itu simbiosis kamensalisme? Interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak untung maupun rugi. Nah, di sini ada ikan hiu dan ada ikan ya. Nah, ikan ini mengambil sisa-sisa makanan yang dimakan oleh hiu. Nah, sedangkan hiu ini tidak untung, tidak rugi, dan ini juga tidak mengganggu hiunya. Kemudian ini burung pada pohon. Burung ini sarang burung ini tumbuh ada burungnya kan. Nah, burung ini hidup di
pepohonan. Nah, pepohonan ini tidak rugi, tidak untung juga, tapi untungnya pada burungnya, menjadi tempat tinggalnya gitu ya. Sedangkan sekarang simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu merugi. Contohnya ini, kita manusia sama nyamuk. Nyamuk dapat mendapatkan makanan, yaitu darah dari tubuh kita, sedangkan kita rugi ya, kita menjadi gatal-gatal. Dan juga ini nih, hewan-hewan ini ada parasit-parasitnya gitu. Kemudian kompetisi. Kompetisi ini merupakan persaingan antara makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis untuk mendapatkan tempat hidup yang sama, makanan, wilayah kekuasaan, atau hal lain demi kelangsungan hidupnya. Jadi ini merupakan kompetisi. Kemudian predasi. Predasi ini merupakan interaksi antara pemangsa, predator, dan hewan yang menjadi mangsanya. Ini merupakan predasi. Nah, sekarang antibiosis. Apa itu antibiosis? Antibiosis ini merupakan hubungan dua makhluk hidup berbeda. Makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Seperti ini ada jamur penisilin menghasilkan antibiotik dan membunuh bakteri gitu ya. Kemudian ada rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan, peristiwa makanan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang. Nah, ini merupakan rantai makanan ya. Jadi, rantai makanan itu peristiwa makan dimakan tapi membentuk rangkaian lurus, tidak bercabang gitu. Itu kalau tidak bercabang itu merupakan rantai makanan. Seperti ini, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kadal, dan kadal dimakan oleh burung elang. Rumput ini merupakan produsen, belalang merupakan konsumen primer, dan kadal ini merupakan konsumen sekunder, dan burung elang ini merupakan konsumen tersier. Sekarang nih, jaring-jaring makanan. Tadi rantai makanan. Sekarang jaring-menjaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini kan saling berhubungan. Misalkan nih, contoh satu rantai makanan nih. Di sini ada padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh oleh tikus. Tikusnya dimakan oleh burung gitu. Di sini kemudian ada padi. Ini satu rantai makanan. Kemudian padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung, atau padi dimakan oleh tikus langsung dimakan oleh burung juga. Kemudian padi dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh apa ya ini? Nah, oleh semacam tikus besar ini. Nah, seperti kemudian dimakan oleh burung. Nah, ini merupakan jaring-jaring makanan. Kenapa merupakan jaring-jaring makanan? Karena ini merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan gitu. Itu merupakan jaring-jaring makanan. Nah, sampai sini dulu ya pelajaran IPA untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.